Match pertama dari Premier League akan dibuka oleh pertandingan Manchester United melawan Fulham yang akan berlaga di hari Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dan akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Refli, selalu bersama partner siaran setia gue yaitu adalah Bang DJ. Sip. Hari ini kita berdua, Dev, tapi nanti next kita kayaknya akan datangin Akan kedatangan tamu ya. Ya, Nggak kita usah datangin lah. di-spill Gak usah dulu di-spill dulu, tapi iya. lu tunggu aja lah. Dan lu kalau bahas Manchester United lawan Fulham sebagai laga pembuka, bukan hanya pembuka match week pertama, tapi laga pembuka panjangnya kompetisi musim 2024-2025. Iya. Ini akan sangat menarik, Dev. Mainnya di Old Trafford kan? Iya. Tapi lu mesti ingat, musim lalu Manchester United kalah 1-2 waktu menjamu Fulham di Old Trafford. Lo cek deh. Iya. Itu ada gol injury time menit 90 plus 7 kalau nggak salah. Yang itu membuat Manchester United yang hari itu lagi berusaha untuk bisa paling tidak masuk ke Liga Champions. Itu menjadi jalannya sangat berliku, penuh kerikil tajam. Dan akhirnya mereka gagal kan masuk ke Liga Champions. Jadi menghadapi Fulham, meski bermain di kandang sendiri, ingat ini pekan pertama, ya kan? Hasil bisa berbeda dengan ekspektasi. Kan di episode sebelumnya kan udah ngebahas tentang pemain yang datang ke MU nih. Adi itu udah ada Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt. Ya. Dan gue juga belum dengar kabar atau isu lagi MU akan mendatangkan siapa lagi nanti. Tapi melihat transfernya de Ligt dan juga Mazraoui, kemungkinan nih di match pertama menurut lo akan langsung dipasang nggak nih de Ligt atau juga Mazraoui ini? Kan kalau gue nggak salah nih baru datang tuh Hamin 2 atau Hamin 4 gitu sebelum match pertama ini dimulai kan gitu. Nah menurut lo akan langsung dipasang kalau mereka dipasang apa enggak itu pasti kan kewenangannya Erik ten Hag. Tapi kalau gue ngelihat sih biasanya sih enggak sih. Ditahan dulu ya. Enggak sih. Justru gue ngerasa di match day nanti di match week pertama ini yang dimainkan yang kemarin main di Community Shield, kalau menurut gue ya. Tapi gue juga kaget maksudnya ngelihat Kobbie Mainoo, ngelihat siapa pemain belakangnya kan dia masang Jonny Evans sama Maguire kan. Kirinya itu Lisandro Martinez. Lisandro digeser ke kiri. Gue kaget maksud gue ini kan pemain yang apa? Yang dari kompetisi Eropa atau di Copa America yang baru datang ke MU dan gue kaget langsung dipasang gitu loh. Nah maksud gue siapa tahu nih nanti si Mazraoui sama si de Ligt juga akan langsung dipasang di match ini melawan Fulham nanti gitu. Iya barangkali, tapi kalau menurut gue sih better enggak lah ya. Better enggak. Justru gue melihat Erik ten Hag kayaknya harusnya belajar dari laga kemarin. Bener nggak sih dia pasang Lisandro Martinez di kiri? Justru harusnya apa nggak dia main di tengah aja gitu kan? Ya Jonny Evans ngapain gitu ya? Ya cuman kan maksudnya bek kirinya kan MU lagi nggak ada kemarin. Iya betul, tapi kan lu bisa aja. Kita lihat lah, apakah dia akan main dengan 3 back kan bisa juga. Wah MU bukan mungkin main 3 back. Ya apalagi barangkali. Ngeliat Erik ten Hag kayaknya nggak mungkin main pakai 3 back. Memang nggak mungkin, tapi karena namanya sekarang lu harus mulai semua dengan sesuatu yang memungkinkan gitu. Ya tapi ya kita lihat lah, kita lihat Manchester. Tapi ya harusnya kalau lu pengen musim ini berjalan dengan baik, ya lu harus menang. Ya kan? Kalau lu gagal menang, nggak bisa Yura. Lu menjalani kompetisi panjang ini dengan belum apa-apa udah gagal dapet 3 poin di kandang sendiri lagi, ya kan? Highlightnya ke lu nih Ten Hag nih. Sekali lagi, Erik ten Hag musim ini musim penentuan lu. Oke. Berarti ya tadi itu gue yang gue bilang permasalahan kayaknya yang gue lihat di MU ini masih di lini belakang gitu karena tengahnya gue ngeliat udah firm gitu. Maksudnya semua pemain tengahnya kayaknya nggak ada masalah dari Casemiro, Mason Mount, Mainoo juga udah balik lagi, gue juga surprise gitu kan. Terus juga Eriksen, McTominay, Bruno juga kayaknya fit semua gitu, nggak ada problem. Sayapnya juga gue ngelihat Amad Diallo sudah memberikan kontribusi yang cukup baik ya gitu. Nice jadi mainnya kemarin sebenarnya. Iya itu dia. Jadi maksud gue wingernya nih Rashford juga gue rasa dia melakukan sebuah perubahan yang nggak dia lakukan di musim lalu tapi di at least selama preseason dan Community Shield kemarin Rashford menunjukkan sebuah perubahan yang cukup oke lah gitu, maksudnya yang dia mau lari, mau ngepres gitu. Tadinya kan nih pemain cuman jogging atau jalan doang kan di lapangan gitu. Tapi nih gitu maksud gue dan pemain depan dan gue ngeliat MU ini malah kalau itu kan di atas kertas ya, dan ketika
match berlangsung atau match berjalan, ya gue ngeliat MU memasang formasi 4-4-2 gitu jadinya gitu kan, dengan attacking midfield Bruno sama Mason Mount nih yang dijadikan sebagai false nine gitu loh. Dan gue sih melihat progres itu, dan gue melihat skema yang dilakukan oleh Ten Hag itu ya cukup oke lah gitu. Dan harusnya sih di match melawan Fulham ini gue rasa juga nggak ada masalah ya, di atas kertas juga harusnya nggak ada masalah ya gitu. Tapi ya gue balik lagi ngeliat di lini belakang MU, kalau misalkan memasang pemain kayak kemarin sih agak riskan ya kalau gue bilang tuh. Makanya tadi gue nanya pendapat lu, kira-kira nih si Deli sama Mazraoui akan langsung dimainkan atau enggak gitu, melihat kan kalau Kobbie pokoknya Mainoo gini sama lah, kalau Lisandro mereka Martinez fit, baru datang kemungkinan untuk langsung main. dimainkan mungkin. Tapi kayaknya sih ya mungkin dia lihat dulu lah permainan. Ya, kita lihat lah di training mereka jelang laga pertama itu. Berarti untuk di match kali ini Kalau MU gue sih MU ya harusnya 3 menang point lah. clear. Harusnya. Dan gue berharap Garnacho bisa cetak gol Lagi ya. Iya kan? Ya syukur-syukur. Ya gue pengen sih keran gol dia cukup oke lah ya, Garnacho ya, supaya ya MU juga tertolong gitu. Oke, itulah dari match pertama dari MU melawan Fulham. Kalau gue sih ya dilihat dari di atas kertas performa precision, walaupun nggak tahu precisionnya Fulham kayak gimana. Cuman ya harusnya MU bisa sapu bersih 3 point clear ya, nggak ada seri, nggak ada penalti, Ya, nggak ada apa ya. Start MU bisa yang baik menang itu. Start menurut yang gue baik lah. perlu untuk Manchester United Oke, musim ini. kalau gitu lanjut ke match pertama dari rivalnya MU nih, Bang DJ, yaitu ada Liverpool akan menghadapi Ipswich Town. Ya. Nah, lo ngeliatnya gimana nih, kan Ya Ipswich kalau Town klub promosi nih, Ah. belum tahu mainnya kayak gimana, belum ya gue juga nggak tahu ada yang nonton Championship apa enggak kan gitu. Ya, yang jelas Ipswich Town harusnya mengusung tema musim ini jangan sampai cuma numpang lewat di Premier League. Dan memulai musim bermain di depan pendukung mereka sendiri, Iya, betul. menjamu Liverpool barangkali harus dilihat sebagai sebuah hal yang positif, ya kan? Sudah lama markas lu, kandang lu tidak didatangi oleh tim-tim besar, ya. ya kan? Gairahnya pasti akan sangat berbeda. Tapi ya Liverpool, meskipun mereka musim ini dengan nakoda yang baru, tapi gue yakin Liverpool juga ingin datang ke kandangnya Ipswich Town dengan misi untuk bisa mengambil 3 poin dari tim promosi ini. Jadi menurut gue Arne Slot akan menjalani debut di Premier League. Ini soalnya dua klub ini di pertandingan ini dua yang fresh nih, maksudnya Liverpool dengan pelatih baru dan juga Ipswich dengan klub promosi yang ya maksud gue Ya udah lama dia nggak bermain di Premier League. iya, maksud gue ini klub baru loh yang promosi ke Premier League, dan kita nggak tahu mainnya kayak gimana, dan gue harap sih ini bisa menjadi dan bisa membuahkan kejutan ya di pekan pertama pembukaan Premier League ya. Ya buat kita pecinta bola kejutan itu menyenangkan gitu. Tapi kalau buat Liverpoolian sih berharap sih nggak ada kejutan dan mereka bisa bawa pulang 3 poin tuh dari kandangnya Ipswich. Tapi gue yakin sih ini laga akan dimenangkan oleh Liverpool ya. Alexis McAllister dan kawan-kawan ya, sekali lagi kalau lu pengen musim ini baik, kesempatan ini harus diambil untuk bisa dapat 3 poin. Iya sih, dan kalau gue lihat di atas kertas ya pemain Liverpool semua nggak ada masalah ya, Van Dijk, Konate semuanya fit, Alexander Arnold juga Siap fit. tanding semua. Iya sih, semuanya siap tanding. Tapi ya gue juga belum pernah lihat Ipswich Town, tapi gue harap sih Ipswich nih bisa mendatangkan sebuah kejutan, dan gue harap match ini seri sih sebenarnya. Lu feeling lu seri. Iya. Karena bermain di Ipswich nggak tahu mainnya kayak gimana gitu, walaupun Liverpool di pramusim bisa menampilkan yang permainan yang cukup oke, tapi gue pengen ini match seri. Ya nggak apa-apa. subjektif gue pengen match ini seri gitu, biar Liverpool Biar rame ya. biar rame lah gitu, di pekan pertama. Oke, kalau gitu gue lanjut lagi Bang DJ ke Arsenal melawan Wolves. Gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana nih? Apakah kayak feeling gue kalau Fiori udah bisa diturunin lah ya di match ini? Bisa diturunkan, tapi apakah akan dimainkan nggak tahu. Tapi nggak cedera kan dia? Gue nggak ngedengar kabar kalau Fiori cedera sih. Tapi selama pramusim gue juga nggak ngeliat dia dimainkan. Iya, nggak cedera, tapi kan ya kebutuhan tim,
ya kan? Kan Arteta ini juga termasuk pelatih yang senang rotasi, Iya Tapi sih. ya ini kan mainnya di Di Emirates ya, Iya. di Emirates, dan harusnya sih ya kalau Arteta tahu bahwa dia nggak mau lagi jadi runner up untuk kali ketiga secara beruntun gitu ya, Iya, iya, iya. ya dia harus sebanyak mungkin. Tadi kan kita udah sempat bahas, ini laga yang harus mereka menangi, nggak ada alasan. 5 pekan pertama ini akan menjadi 5 pekan yang sangat sulit bagi Arsenal. Iya, iya, Habis Wolves, mereka akan ketemu Aston Villa di Villa Park. Kemudian ketemu Brighton, baru ketemu Spurs dan Manchester City. Jadi ini adalah 3 poin yang wajib diamankan oleh Arsenal, ya kan? Boleh lo tanya sama coach sebelah deh kalau ya kan? Iya, iya. Ini harus diamankan. 3 poin yang harus benar-benar diambil. Ya moga-moga sih Kai Havertz mainnya nggak dungu ya, setelah di lari depan ya. Tapi kayak Havertz selama preseason tuh selalu deliver loh gitu. Iya, makanya jangan sampai di preseasonnya mainnya oke, Oh iya sih, begitu betul. di hutan yang benernya gagap tanpa pesan ya kan. Iya, 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 iya. Sangat Ya, nggak tapi kalau nyaman. gue ngeliat Wolves itu sendiri ya, ini salah satu klub yang apa ya, bisa gue bilang dia papan tengah tapi bisa membuat kejutan juga gitu. Beberapa kali kan suka menyulitkan Tottenham, bahkan kemarin kalau gue nggak salah dia pernah menang sekali lawan City kalau gue Iya. kalau gue nggak salah di musim lalu Musim tuh lalu Wolves. tim yang pertama ngalahin Manchester City, Wolves. Iya Wolves kan, iya maksud gue dan ya kalau secara subjektif sih gue pengennya seri juga nih match ya, cuman kan Lu cuman kan kayaknya pengen seri, lu pengen menang di siapa sih, di lo Chelsea? bukan. Tadi Aduh. MU gue lihat kan menang MU Iya, dan di Liverpool melawan Ipswich ya seri karena gue nggak tahu pemainnya Ipswich gitu dan ngelihat kalau cuma dari parameter pramusim ya Liverpool mungkin bisa menang tapi gue pengennya seri gitu dan Arsenal pun kalau gue nggak salah pramusim terakhir itu Tadi malam ngelawan lawan Lyon iya lawan Iya. Lyon kan menang 2-0. 2-0 kan golnya dua-dua dari corner ya. Iya, menurut gua Maksud kalau gua- justru bagus dong. Lu maksudnya gini, lu bisa manfaatin semua peluang. Lo iya. Dari open play, dari sepak pojok, Ah. ya kan? Ya bisa menjadi lebih lengkap itu buat Arsenal. Kalau gue sih Arsenal menang selisih 2 ini malah. Selisih 2 lo. Selisih 2. Kalau gue seri dia, Iya. pengennya Arsenal. walaupun Pedro Neto dari Wolves sudah diambil ke Chelsea tapi Udah dibeli Chelsea ya. ya tapi ya gue pengennya nih match seri biar lebih seru aja. Tuh nggak ada Baru apa-apa. pekan pertama. Tenang. Ya justru itu maksudnya mumpung masih di pekan pertama seri kan menjadi bumbu-bumbu yang oke lah buat Premier League ini gitu sih Bang DJ. Jadi lo clear ya selisih 2 lah untuk Arsenal ya. Kalau gue sih feeling gue Arsenal menang. Selisih 2. Gue. Oke, tapi emang kalau dilihat Arsenal sih nggak ada masalah sih. Gua ngeliatnya juga paling striker sih kalau Arsenal ya ujung-ujung tombaknya, makanya ya tadi lu bilang karena kalau gue lihat karena Arsenal nggak punya striker ya dia memanfaatkan hal-hal seperti set piece, entah corner, entah free kick jarak jauh ataupun jarak dekat gitu loh. Gitu sih, tapi ya gue harap sih ini match bisa seri sih. Ya nggak? Dan lanjut lagi ini Bang DJ ke Tottenham yang akan berlaga di Leicester City. Ini lagi-lagi klub promosi nih seperti Ipswich dan juga Liverpool tadi. Tottenham di transfer kali ini hanya mendatangkan satu pemain striker dari Bournemouth yaitu Solanke, Dominic Solanke. Jago loh itu, produktif juga. Kan Produktif ya. Dia di Bournemouth itu cukup produktif ya di ujung di tombak. musim lalu. Dan tapi yang menariknya dari Tottenham ini dia offload beberapa pemain loh. Højbjerg, Ya. terus Emerson Royal udah mau deal dengan AC Milan, terus juga Clement Lenglet balik lagi ke Barcelona, terus Eric Dyer kan emang udah dari paruh musim kemarin kan. Beberapa pemain dia udah banyak di offload tapi dia hanya mendatangkan satu striker nih. Nah, menurut lu gimana ya, apa yang akan dilakukan oleh Postecoglou nanti di Premier League nanti nih tanpa mendatangkan pemain menurut lo? Ya intinya gini, kita ngomongin fokus ke match week pertama ya, dan dia menghadapi Leicester City. Dan ini laga seru, Dev. Ya, ini Laga seru seru. nih, lumayan nih. Ini laga penutup pekan kalau nggak salah ya. Penutup pekan pertama tuh laganya ini Leicester Iya, City. iya. Dan Leicester City datang dengan status juara Championship Division. Ya kan? Kalau lu ngomongin era Premier League, Spurs malah belum pernah juara.
Leicester City justru pernah Iya sih, juara, betul. gitu kan. Dan kayaknya nggak akan juara juga sih Tottenham. Hah? Nggak akan juara juga Tottenham. Iya, agak lucu. Sorry ya fansnya ya, Iya, cuman agak lucu sih kalau nggak Spurs juara. akan Tapi juara gini, lah ini Tottenham. mainnya kan di kandang Leicester ya. Ya, Main di kandang Leicester, jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Son Heung-min dan kawan-kawan ya. menyambangi markas juara Champions Division musim lalu. Dan Jamie Vardy masih di situ. Ya, kayaknya dia juga beberapa kali mencetak gol ke gawang Spurs. Moga-moga belum lupa cara nyetak gol ke gawang Spurs. Dan kalau tadi bilang banyak pemain yang pergi dan hanya Dominic Solanke yang datang, buat gue sih memang Spurs itu musim lalu banyak pemain-pemain yang produktivitasnya tidak sesuai dengan harganya, menurut gue ya. Jadi kalau mereka akhirnya cuci-cuci gudang gitu ya, membersihkan sejumlah nama, itu memang langkah yang harus dilakukan oleh Ange Postecoglou. Postecoglou, ya. Dan Solanke sebagai penyerang menurut gue, ya menurut gue menjadi opsi sih. Lu kan nggak mungkin berharap tuh sama Son Heung-min, ya kan? Ya. Apalagi Richarlison juga mainnya kadang-kadang bisa tajam, kadang-kadang kayak nggak ngerti gawang ada di mana gitu sampai bisa tidak bisa mencetak gol dalam sejumlah pekan. Jadi menurut gue ini pilihan yang cukup baik, dan Spurs biar bagaimanapun the Big Six ya harusnya sih. Tapi laga itu kan seri menurut gue sih. Atau Seri malah nih? bisa Leicester menang sih. Gue pengennya Leicester menang Iya ya. kan? Comeback dengan ke Premier League kemudian mendapatkan 3 poin di pekan pertama, itu kayaknya suatu cerita yang cukup baik tuh. Iya, iya, Ya kan? iya. Suatu cerita yang akan sangat-sangat baik. Tapi di emang pekan pertama. kalau gue lihat di Spurs ini pemain-pemain yang cabut bukan pemain-pemain utama sih gitu, maksudnya pemain-pemain cadangan gitu kayak Højbjerg kan, maksudnya itu posisinya udah tergantikan sama Bissouma dan juga Sar ya, gue lupa nama-nama Ya, panjang. ya, ya, ya. Iya pokoknya itu dah gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih ya di match kali ini ya gue bilang cukup nggak imbang, dibilang imbang juga Ini nggak laga juga sih. seru, tapi Iya. ya itu tadi gue pengen banget sih. Mungkin Leicester City bisa ya itu tadi akan sangat menyenangkan lah kalau kembalinya mereka ke Premier League kemudian meraih kemenangan Iya. di pekan pembuka. Iya kan? Oke, gue juga pengennya Leicester sih sebenarnya yang menang sih, cuman ngelihat Tottenham bermain yang cukup solid kayak musim lalu, dan ini masih di match pembuka di awal Spurs selalu ngegas sebenarnya di awal kan, tapi Januari ke sana drop juga gitu. Ya gue harap sih ini bakal menjadi match penutup yang seru sih antara Ya. Leicester sama Tottenham ini, cuman ya gimana ya. Di sisi lain gue nggak pengen Tottenham menang, tapi ya secara permainan ya Tottenham Kalau terbukti gue Leicester solid City, sih. gue Leicester City bisa ambil poin. Kalau lu pegang Leicester City Leicester berarti City. Minimal seri, tapi feeling gue kok dia menang ya. ya. Iya. Ya seri ataupun Leicester menang itu hasil yang udah baik lah buat Tottenham ya gitu. Nggak usah berharap banyak lah Tottenham di Premier League gitu. Nggak boleh gitu dong. Oke, ini mungkin dari Big Six ini big match di week pertama Ya. pembuka Premier League itu ada Chelsea versus Manchester City. Gitu. Ya. Seperti yang kita tahu di Itu big match ya buat lo ya. Padahal sih buat gue sih ya itu enggak sih. ya di atas kertas ini big match. Ya. Gitu. Di atas Karena kertas mereka ini big punya match. sejarah. Karena Mereka punya sejarah di Premier League juga Iyalah. kan. Lu jangan ngecilin Chelsea. Enggak dong. Iya, enggak. Ya itu kan tim lu kan. Iya betul. Cuman emang transfernya aja nggak jelas gitu. Gimana Mas Ije lu ngeliat Chelsea versus Manchester City Ya nanti? ini akan jadi big match yang cukup menarik di pekan pertama. Baru pekan pertama udah mempertemukan dua tim besar. Tapi gue mau kasih tahu Geleng-geleng gua ya betul. buat lo Chelsea. Ingat Manchester City datang ke Stamford Bridge bukan untuk piknik, Ya. ya kan? Mereka datang ke sana untuk bisa ngalahin Chelsea karena musim lalu 2 kali mereka bertemu, 2 kali pula Imbang. hasil imbang mewarnai laga kedua tim. 1-1 di Etihad dan musim lalu 4-sama di Stamford Bridge. Tapi seperti yang gue bilang, ada cocok logi yang menarik. Nah ini Ya nih. kan, cocok logi yang menarik. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Jangan pernah lupa, ketika seorang Erling Haaland mendarat di Etihad Stadium, dia selalu mencetak brace di pekan pertama Liga Inggris. Musim 2022-2023 bertandang ke markas West Ham United, Manchester City menang 2-0 dan dua-duanya adalah gol Erling Haaland. Ya. Musim lalu bertamu
ke Turf Moor, kandang dari Burnley yang datang dengan status juara Championship Division. ya. City bawa pulang 3 poin, menang 3-0 dengan 2 gol adalah brace seorang Erling Haaland. Haaland. Dan ingat Dev, musim lalu saat imbang 4-4 di Stamford Bridge, Erling Haaland itu cetak brace di Stamford Bridge. Iya sih. Jadi, sekali lagi, Pep Guardiola membawa pasukannya ke Stamford Bridge bukan untuk piknik, Ya. tapi untuk mengambil 3 poin dari Chelsea. Ya kan? Menang dari asistennya di masa lalu kan menyenangkan dong. Ya kan? Kan Chelsea dilatih Enzo Maresca. Iya. Justru gue pengen tahu apa respon Chelsea nanti menghadapi City. Ya gue berharap sih Cole Palmer bisa main fit gitu ya. Musim lalu dia adalah andalan pemain paling dicintai lah oleh publik Stamford Bridge. Iya. Ya moga-moga menghadapi Manchester City dia bisa berkontribusi cukup banyak untuk bisa ya paling nggak menahan imbang lah. Menahan imbang. Dan Manchester City kan datang dengan status juara Community Shield. Ya kan? Pasti kepercayaan dirinya cukup tinggi untuk bisa menghadapi Chelsea. Jadi muka lu udah ketar-ketir ini. Karena dari pendapat lo yang lo keluarin menunjukkan bahwa dengan City akan data-data gitu ya. Iya. Jangan sampai Manchester City pesta lo di Stamford Bridge. Tapi ya gue berharap Chelsea punya resepnya lah ya. Walaupun gue nggak tahu selama pre-season mereka hancur-hancuran. Walaupun terakhir kemarin dia seri lah 1-1 lawan Inter Milan. Tapi ya pre-season gitu kan. What do you expect? Tapi gitu ya kan. maksud gue justru itu gitu Bang DJ mungkin kalau Chelsea ketemunya City di Oktober atau mungkin di November, gue masih punya harapan atau masih bisa kayaknya bisa nih ditanserin. Tapi untuk khusus match pembuka ini, gue bilang no chance buat Chelsea gitu. Itu tadi makanya. Ini akan menjadi tantangan serius buat Enzo Maresca. Ya setelah Manchester City memang mereka akan menghadapi tim-tim papan tengah ya. Iya. Dan berharap mereka bisa menemukan jalannya untuk baik. Karena kalau enggak, ingat sekali lagi, Chelsea itu bukan pemiliknya ya. Bukan orang yang kasihan-kasihan. Enggak, kalau lo emang enggak perform ya, mau 5-6 gue bayarin deh Pesangono segera lo angkat kaki dari Stamford Bridge. Dan ini hati-hati Enzo Maresca. Ya makanya itu maksud gue, dan kayaknya sih gue akan melihat sebuah pembantaian sih. Ya jangan pesimis dong lu sebagai fansnya Chelsea. Ya bukan gue udah ngelihat hampir semua pre-season dari Chelsea ini bener-bener cuman satu yang membuat gue cukup impress sama permainan Chelsea ini waktu lawan klub Amerika aja. Udah, itu karena menang selebihnya. Karena selain menang, permainan mereka yang mereka tunjukkan itu cukup jelas gitu. Walaupun lawan Wrexham seri di match pertama pre-season, ya makanya kan nggak bisa gue jadiin parameter. Makanya ketika melihat ini match Chelsea melawan City ini, ya gue nggak bisa menilai bahwa Chelsea punya chance gitu loh. Secara di atas kertas dan juga gue mengambil parameter di pre-season kemarin gitu. Tapi ya seperti kita tahu ini Premier League, ini sepak bola gitu. Maksudnya apapun bisa terjadi. Surprising element pasti ada di setiap match atau di pertandingan sepak bola. Tapi khusus di match Chelsea lawan City ini gue nggak ngeliat itu gitu. Karena Enzo Maresca belum so far selama pre-season masih terus melakukan sebuah perombakan, belum punya pakem tepat, starting ya? 11 formula yang tepat untuk Chelsea gitu. Dan lu menghadapi pekan pertama, sekali lagi Enzo, nggak bisa Yura. Ini garis startnya udah di depan. Lu mesti segera. Dan apapun Manchester City yang datang, ya lu harus hadepin. Ya kan? Sekali lagi, Erling Haaland suka bikin brace di pekan pertama. Kayaknya itu udah cukup jelas ya menentukan siapa dari kita yang berpendapat yang menang di match Chelsea versus City ini kan. Iya, tapi kan bola itu bundar, ya kan? Selama wasit belum niup peluit panjang, segala sesuatu bisa terjadi. Ya kalau nggak kalah 0-1, 0-2, 0-3, ya gitulah. Tapi pekan pertama ini seru, Dev. Jadi sahabat-sahabat Kompas ya, ini selain tadi 5 laga yang udah kita bahas kan, ya jangan lupa tuh kiprahnya Aston Villa yang musim lalu bisa menerobos masuk ke 4 besar untuk dapat tiket Liga Champions. Belum lagi Newcastle United. Jadi ya selamat datang musim baru. Sejumlah laga seru di pekan pertama sudah berlangsung dan pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Halftime break juga gak akan ketinggalan.
tenang aja. Ya, nanti akan tayang lebih banyak lagi lah pokoknya lah. Siap. Oke, Bang DJ, mungkin untuk di pembahasan match pertama itu dulu karena mengingat Ya, waktu juga match week pertama sudah akan hadir. Sekali lagi jangan lupa Sabtu dini hari waktu Indonesia, Manchester United versus Fulham menjadi gong dari musim baru Premier League musim 2024-2025. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya membahas review tentang match pertama. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya di halftime break selanjutnya. Bye-bye. Bye.